Selamat pagi semuanya, Hazan News hadir dengan membawakan berita terbaru dan aktual dari Kota Singkawang. Bersama saya, Diki Salyafatin. Saya Najwa. Saya Salsa Putresari. Berikut info selengkapnya. Musim kemarau membawa berbagai dampak bagi masyarakat di Kota Singkawang, seperti krisis air bersih dan kebakaran. Menurut informasi, telah terjadinya kebakaran hutan di Jalan Wonosari, Kelurahan Roban, Singkawang Tengah, pada 4 September 2023. Menurut informasi dari warga setempat, kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Warga melakukan pemadaman dengan meminimalisir penjarahan api serta melakukan pembasahan. Berikut adalah laporan wawancara dari tim Hazan News terhadap narasumber yang merupakan salah satu korban dari dampak kebakaran tersebut. Dipersilahkan kepada si Parmil Aini untuk melaporkan. Baik, bersama saya Tiffany Aini dan saya bersama dengan Pak Ani. Apakah Bapak berada di TKP saat kejadian tersebut? Ya, saya sudah berada di TKP tapi terlambat. Bisakah Kakak ceritakan bagaimana kronologinya? Ya, saya bisa menceritakannya. Saya tidak mengetahui kronologinya secara detail. Yang saya tahu dari beberapa warga mulai kebakarannya dari jam setengah 3 sore sampai jam 10 malam. Apakah ada bantuan dari pihak damkar dalam membantu pemadaman api? Ya ada, tapi sudah terlambat. Dilaporinya dari setengah 3, tapi datangnya setengah 4. Apakah Kakak dan warga sekitar merasakan dampak dari kebakaran tersebut? Kalau bagi saya mengenai dampaknya dari kabut asap. Susah beraktivitas di luar. Dari beberapa warga sekitar yang mendapatkan perkebunannya kebakaran dan tidak bisa digunakan kembali seperti semula. Oke, baiklah, sekian dari wawancara saya kepada Pak Pelani. Terima kasih kepada Pak Pelani yang sudah bersedia memberikan informasi saya Pak Pelani kembali di studio. Musim kemarau juga mengakibatkan krisis air bersih di Kota Singkawang. Direktur PDAM Gunung Putri Singkawang mengatakan, musim kemarau yang berkepanjangan membuat sumber air baku yang berasal dari gunung sudah mulai mengering. Christina Kilin Rabu tanggal 15 bulan Agustus kemarin. Berikut kami akan langsung menanyakan info kepada narasumber tentang krisis air bersih. Sudah ada tim dari kami, yaitu Hazan News. Selamat sore pemirsa, dengan saya di sini Elza Hamid Salsabila sebagai reporter untuk menanyakan kepada Bapak Solikin sebagai salah satu korban dari krisis air bersih. Pak Solikin keberatan untuk saya menanyakan beberapa pertanyaan? Enggak. Apa pendapat Bapak terhadap krisis air bersih ini? Krisis air bersih ini terjadi sangat signifikan karena kemarau yang panjang, musim kemarau yang panjang. Bagaimana cara Bapak untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari? Dengan cara membeli air bersih ke penjual itu, karena dari PDAM tidak mengalir. Nah, kalau air ada hujan, kita ada seperti ini. Seperti ini pemirsa. Sudah berapa lama Bapak mengalami krisis air bersih ini? Sekitar 2 bulan lebih. 2 bulan lebih karena musim kemarau yang panjang ini. Bagaimana dampak krisis air bersih ini terhadap Bapak di kehidupan sehari-hari? Ya sangat susah karena kita mau cuci baju, cuci alat-alat dapur itu sangat susah karena air tidak ada. Baiklah, untuk pertanyaan terakhir, apa saran Bapak untuk pemerintah untuk menanggulangi krisis air bersih ini? Saran saya ya harus pandai-pandai dari pihak pemerintah itu untuk mengatur jadwal penyuplaian air ke penduduk setempat ini. Harus seadil-adilnya dan harus tepat sasaran. Begitulah jawaban dari Pak Solikin sebagai korban dari krisis air bersih ini. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menonton. Kita lanjut ke studio. Selain kebakaran dan krisis air bersih, musim kemarau juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti yang dialami oleh warga di Kota Singkawang. Untuk mengetahui kondisi warga di Kota Singkawang, kami akan langsung menanyakan kepada Dr. Nurul yang akan kami serahkan kepada Kanaya dari tim Hazan News. Kepada Kanaya, kami persilahkan. Selamat pagi pemirsa, saya Kanaya Nadira Azhara. Sekarang saya sedang bersama narasumber yaitu Dr. Nurul yang akan memberikan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat di Kota Singkawang.
Baiklah, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Nurul karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Baiklah, Dr. Nurul, sekarang kan kita sedang mengalami yang namanya musim kemarau ya. Terus di Singkawang ini banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan atau yang kita sebut karhutlah. Nah, kejadian ini tuh bisa mempengaruhi kesehatan kita nggak sih, Dok? Iya, bisa mempengaruhi kesehatan kita, terutama kesehatan di saluran nafas ya. Akhir-akhir ini semakin banyak pasien yang menderita namanya infeksi saluran pernapasan atas akut ya atau ISPA. Jadi selama kemarau ini banyak kejadian terutama pada bayi, anak-anak, kemudian pada lansia yang rentan terhadap penyakit. Terus gejala dari ISPA ini apa sih, Dok? Gejala ISPA itu ada beberapa ya. Yang pertama batuk ya, jelas batuk. Kemudian pilek juga. Kemudian kadang kalau yang parah itu bisa sampai sesak, sesak nafas, kemudian demam gitu. Terus kira-kira ISPA ini bisa disebabkan oleh apa? Faktor dari ISPA ini? ISPA ini terjadi karena adanya pencemaran udara ya adik-adik ya. Pencemaran udaranya itu ya tadi karena adanya kebakaran hutan dan lahan itu. Jadi udara di sekitar kita jadi buruk, kemudian mempengaruhi sistem pernafasan, terutama sistem pernapasan kita. Selain ISPA, penyakit apa aja yang bisa timbul di musim kemarau ini? Selain ISPA ada diare ya. Paling banyak juga selain ISPA itu adalah diare. Kaitannya ya karena itu tadi kalau musim kemarau kan pasokan air kan kurang ya, pasokan air kurang, jadi mungkin saat pengolahan makanan entah itu di rumah atau di tempat-tempat makan apa segala macam itu tuh kurang bagus ininya, kurang maksimal membersihkannya, misalnya kayak peralatan makan dicucinya kurang bersih karena kurang air tadi itu kan, atau pengolahan makanannya yang nggak benar karena ya tadi itu kurang air juga gitu kan, akhirnya bisa menyebabkan diare pada masyarakat. Terus cara penanganan mulai dari ISPA itu, cara pencegahan ISPA itu bagaimana, pencegahan diare itu bagaimana, Dok? Kalau untuk ISPA, yang pertama adalah pakai masker saat adik-adik berkegiatan di luar rumah ya. Maskernya dipakai menutupi hidung dan mulut ya adik-adik ya, jangan dipakai di leher ya, jangan dipakai cuma di mulut. Nah, dipakai yang benar maskernya, itu yang pertama. Kemudian banyak minum air putih ya, banyak minum air putih, kemudian makan makanan yang bergizi, menjaga agar stamina kita kuat ya, tidak gampang sakit tuh. Untuk diare untuk mencegah terjadinya diare ya, pertama harus rajin cuci tangan ya adik-adik ya, rajin cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan makanannya, jangan jajan sembarangan. Jadi kalau mau jajan tuh dilihat-lihat juga tempatnya, kalau tempatnya kotor, kemudian kalian kan kadang kan bisa lihat ya penjual itu cara mencuci ininya seperti apa, cara cuci peralatan makannya seperti apa, kemudian pengolahan makanannya seperti apa. Nanti kalian lihat kalau misalnya kurang bersih, kurang higienis gitu ya, jangan jajan di situ. Jadi intinya jangan jajan sembarangan lah ya. Baiklah, itu tadi informasi dari Dr. Nurul tentang kondisi kesehatan masyarakat di Kota Singkawang, mulai dari apa saja penyakit yang ada di musim kemarau yang sedang dialami oleh warga Kota Singkawang, kemudian bagaimana gejalanya dan hingga bagaimana cara mencegahnya. Baiklah, wawancara kita hari ini
Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Nurul yang sudah memberikan informasi tentang kondisi kesehatan masyarakat di Kota Singkawang. Dan saya Kanaya Nadira Azhara dari tim Hazan News melaporkan. Baiklah, itu merupakan informasi yang tim Hazan News dapatkan dari warga setempat. Saya Bilkis Alia Fatin. Saya Salsa Flisari. Saya Najwa, kami pamit undur diri. Selamat sore pemirsa, kami sekarang sedang berada di Nggak kelihatan.